Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah dengan NIM A251211007 dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai jenis-jenis reaksi dan mekanisme reaksi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Miftahul Jannah, Muldin, Nisma, Rodatul Jannah, dan juga yang terakhir Cindy Tritamala. Langsung saja. Beberapa jenis-jenis reaksi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada reaksi orde 1 reversibel, reaksi orde 1 berurutan atau reversibel, reaksi orde 1 paralel, dan yang terakhir ada reaksi rantai. Kemudian, apa sih itu mekanisme reaksi? Jadi, mekanisme reaksi adalah kumpulan ataupun serangkaian reaksi-reaksi sederhana atau elementer yang menerangkan reaksi secara keseluruhan. Nah, reaksi ini terbagi atas dua, yaitu reaksi sederhana dan juga reaksi kompleks. Nah, reaksi sederhana ini adalah reaksi yang untuk menerangkan keseluruhan dari reaksinya itu hanya memerlukan satu tahapan saja. Sedangkan untuk reaksi kompleks yaitu reaksi yang memerlukan beberapa tahapan reaksi untuk menerangkan reaksinya secara keseluruhan, seperti itu. Nah, pada reaksi orde 1 reversibel, reaksi orde 1 berurutan, dan juga reaksi orde 1 paralel, ini termasuk contoh dari reaksi sederhana, yaitu yang memerlukan satu tahapan saja untuk menerangkan reaksi secara keseluruhannya. Reaksinya secara keseluruhan. Sebelum itu kita perlu tahu sebenarnya apa sih arti dari reaksi reversibel ini. Jadi reaksi reversibel adalah suatu reaksi di mana konversi reaktan menjadi produk dan konversi produk menjadi reaktan yang terjadi secara simultan. Teman-teman bisa melihat contoh reaksi yang telah diberikan di sini, di mana A di sini sebagai reaktan yang menjadi produk dan B juga sebagai produk yang menjadi reaktan, dan ini terjadi secara simultan. Nah, bisa dilihat juga bahwa tanda panahnya ini adalah tanda panah bolak-balik yang menandakan sebuah kesetimbangan. K1 di sini sebagai K1 dengan K2 di sini sebagai apa? Nah, K1 dan K2 di sini sebagai konstanta laju reaksi ke arah produk, ya K1, sedangkan K2 itu merupakan konstanta laju reaksi ke arah reaktan. Jadi K1 itu ke arah B, kemudian K2 itu ke arah A. Reaksi ini bisa dituliskan seperti ini, di mana A menghasilkan B dan B menghasilkan A. Jadi untuk mencari persamaan laju reaksi A, dituliskan perubahan konsentrasi A per perubahan waktu sama dengan minus K1 konsentrasi A ditambah K2 konsentrasi B. Nah, kenapa di sini K1-nya bernilai negatif dan K2-nya bernilai positif? Karena posisi dari reaktannya itu ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri dari tanda panah. Kemudian posisi B-nya itu ada di sebelah kanan dari tanda panah. Nah, kalau dia di sebelah kiri dia negatif, dan kalau di sebelah kanan dia berarti positif, seperti itu. Kemudian untuk persamaan laju B, di sini juga sudah ada B menghasilkan A. Kemudian untuk persamaan laju B, di sini dituliskan perubahan konsentrasi B per perubahan waktu sama dengan K1A, K1 konsentrasi A dikurang K1 konsentrasi A dikurang K2 konsentrasi B. Nah, di sini K1-nya itu bernilai positif, ya, karena dia ada di sebelah kiri dari maksud saya sebelah kanan dari tanda panah. Kemudian B-nya itu ada di sebelah kiri dari tanda panah. Kemudian kita lanjut untuk reaksi orde 1 berurutan
atau reversible, di mana A mengalami reaksi B mengalami reaksi C. Sama seperti tadi, untuk persamaan laju A, dituliskan perubahan konsentrasi A per perubahan waktu sama dengan minus K1 konsentrasi A. Kemudian untuk perubahan konsentrasi B per perubahan waktu sama dengan K1 konsentrasi A dikurang K2 konsentrasi C. Kok di K1 konsentrasi A-nya ini bernilai positif, bukannya kalau di kiri dia bernilai negatif ya? Nah, kenapa di sini K1 konsentrasi A-nya bernilai positif? Karena yang kita lihat itu kan B-nya ya, bagian B-nya. Sedangkan yang kita tuliskan itu yang A-nya, yang di belakang tanda panahnya ini. Jadi dia bernilai positif seperti itu. Walaupun yang tertulis di situ ada konsentrasi A, tapi karena ini adalah persamaan laju untuk B ya, yang kita lihat itu adalah hanya yang B ini. Jadi K1-nya itu bernilai positif seperti itu. Nah, dan ini juga berlaku untuk perubahan konsentrasi C per perubahan waktu sama dengan K2 konsentrasi B. Selanjutnya, orde satu reaksi paralel, di mana tertulis A menghasilkan B, itu konstanta laju reaksi 1, kemudian A menghasilkan C, konstanta laju reaksi 2. Atau bisa dituliskan A menghasilkan B, A menghasilkan C. Nah, teman-teman lihat pada persamaan laju reaksinya di situ, perubahan konsentrasi A per dt sama dengan minus K1 konsentrasi A minus K2 konsentrasi A. Jadi di sini pada reaksi ini posisi dari A ini ada dua-duanya berada pada posisi sebelah kiri tanda panah. Kemudian lanjut pada persamaan laju reaksi B, dituliskan perubahan konsentrasi B per perubahan waktu sama dengan K1 konsentrasi A ya, dia bernilai positif. Kemudian perubahan konsentrasi C per perubahan waktu sama dengan K2 konsentrasi A. Yang terakhir yaitu reaksi rantai. Reaksi rantai adalah zat antara yang dihasilkan dalam suatu tahapan menghasilkan zat antara yang reaktif dalam tahap berikutnya, dan kemudian zat antara itu menghasilkan zat antara reaktif lainnya, dan begitu pun seterusnya. Singkatnya bahwa reaksi berantai ini adalah zat antara yang dihasilkan dari suatu tahapan yang selanjutnya kemudian menghasilkan zat antara yang reaktif lainnya. Seperti itu. Zat antara di sini yang berperan pada perambatan rantai dapat berupa radikal, ion, neutron pada peluburan inti. Yang dimaksud dengan radikal di sini adalah zat yang siap untuk bereaksi dengan zat lainnya. Singkatnya, zat antara ini adalah zat pembantu dalam suatu reaksi. Ada beberapa penggolongan tahap reaksi, diantaranya tahap inisiasi atau tahap pemula, yaitu reaksi yang menghasilkan zat antara reaktif. Kemudian ada tahap propagasi atau perambatan, adalah zat antara yang bereaksi menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, artinya yaitu dari zat antara ini dihasilkan sebuah produk yang diinginkan. Kemudian ada tahap inhibisi atau penghambatan, adalah reaksi zat antara dengan produk yang diinginkan sehingga jumlah produk yang diinginkan berkurang. Maksudnya yaitu reaksi zat antara dengan produk diinginkan dapat mengurangi dari jumlah produk yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada tahap terminasi atau pengakhiran, yaitu reaksi sesama zat antara yang menghasilkan molekul yang stabil. Untuk menyelesaikan reaksi rantai ini, dapat menggunakan metode steady state atau pendekatan keadaan tunak yang dilakukan dalam berbagai tahapan. Di antaranya, tuliskan zat antara dari tahap-tahap reaksi pada mekanisme reaksi, yang termasuk zat antara dari
mekanisme reaksi ini, yaitu ada Br dan kemudian ada H. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Di situ sebenarnya hanya tertulis 2Br ya. 2Br bukan 2Br2. Tahapan selanjutnya yaitu tuliskan persamaan laju reaksi dari zat antara. Kemudian yang ketiga, tentukan konsentrasi zat antara dari persamaan laju yang sudah kita dilakukan dengan memperhatikan bahwa sejumlah zat antara persatuan waktu hampir sama dengan nol. Selanjutnya, tuliskan persamaan laju reaksi untuk pembentukan produk atau penguraian reaksi dari tahap reaksi elementer. Dan yang terakhir, substitusikan konsentrasi zat antara pada persamaan laju reaksi. Dari cara pendekatan tunak atau steady state, didapatkan persamaan laju reaksi perubahan konsentrasi HBr per perubahan waktu sama dengan 2K2 K1 per K2 pangkat 1/2 konsentrasi Br2 pangkat 1/2 konsentrasi H2 dibagi 1 ditambah K4 per K3 kali konsentrasi HBr bagi Br2.